Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video trigonometri bagian ketiga. Dan nanti ada bagian keempatnya ya. Di sini kita akan membahas tentang kuadran serta mencari nilai sin kostan melalui sudut istimewa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kuadran. Apa itu kuadran? Jadi kuadran itu adalah penggolongan sudut menjadi 4 yang ditandai dengan kuadran 1 yang rentang sudutnya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua ada kuadran kedua dengan nilai rentang 90 sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga 180 sampai 270 dan kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Nah, jadi penggolongan sudut ini hanya sampai 360 derajat dengan basis lingkaran ya. Jadi ini sebenarnya lingkaran nih. Kalau kita tarik garis ke sini, dia bakal membentuk satu lingkaran penuh. Nah, nanti satu lingkaran penuh itu agar dimudahkan kita bagi menjadi 4 bagian ya. Yang mana sumbu mendatar ini adalah sumbu X dan sumbu yang tegak ini namanya sumbu Y. Di sini saya ada pertanyaan ya. Bagaimana bila sudut 80 derajat itu masuk ke kuadran keberapa? Kita lihat di sini di tabel ini ya. 80 derajat tuh rentangnya di mana? Di kuadran keberapa? Kuadran ke-1 kan? Karena kuadran ke-1 itu rentang nilainya dari 0 sampai 90. Berarti 80 masuk ke kuadran 1. Yang kedua, sampai sini paham kan? Yang kedua, bila nilainya sudutnya 135 derajat. Di sini kita belum bahas sin kostannya dulu ya. Kita bahas dulu sudut berapa derajat masuk ke kuadran berapa. Terus 135 derajat masuk ke kuadran berapa. Buat nanti kita mudah saat nentuin nilai sin kostan yang tidak memakai sudut istimewa. 135 itu kita lihat di kuadran keberapa 135. 1, bukan ya, lewat. Kurang. Kuadran 2, 90 sampai 180. 135 ada di sini kan? Nah, berarti 135 derajat itu ada di kuadran kedua. Timbul pertanyaan, ada yang nanya, Kak, bagaimana kalau 560 derajat? Sedangkan di sini cuma sampai 360 derajat. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau dia melebihi dari 360 derajat sudutnya, mau berapapun angkanya, yang penting dia melebihi 360 derajat, maka cara mencarinya kita kurangin 560 derajat dikurangi 360 derajat. Berapa hasilnya? 200 derajat. 200 derajat ada nggak di kuadran keberapa? Kita lihat. 200 derajat. Di sini kuadran ketiga kan? 180 sampai 270. Berarti 200 ada di kuadran ketiga kan? Berarti 560 ini masuk di kuadran ke-3. Kalau misalnya 1000 misalnya, kita kurang dulu 360. Berapa hasilnya? Hasilnya kan nanti belum ada di dalam 360 kan? Misalnya hasilnya berapa? 700 misalnya.
Kan belum ada. Nanti dikurangi lagi sampai 360 sampai ketemu hasilnya. Kita coba ya. 1000 dikurang 360. Hasilnya itu berapa? 640. Belum kan? Belum di rentang kuadran ini kan. Terus kita kurangin lagi dengan 360. Hasilnya 280. Nah, 280 ada kan? Di kuadran ke-4. Berarti 1000 itu letaknya di kuadran ke-4. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini? Direnungin dulu pokoknya. Ada lagi yang nanya, kenapa sih kita harus bagi-bagi seperti itu? Karena kita bagi-bagi dari situ nanti ada ciri-ciri khusus yang bakal mengarahkan kita ke sin kostan. Jadi, di kuadran pertama itu, sin kostan yang ada di kuadran pertama itu, semuanya all positif. Jadi, semua angkanya positif. Sin kostannya positif. Di kuadran kedua, yang positif hanya sin. Di kuadran ketiga, cos. Positif ya. Di kuadran keempat, tangan yang positif. Jadi yang diingat cuma positifnya aja. Sisanya dari sini negatif berarti. Kostannya negatif. Yang ini sin tan negatif. Ini sin cos negatif gitu ya. Cara mudah ngapalnya gini. Semua sindikat kosong maaf di sini tan ya. Maaf tadi salah ya. Jadi cara jalan keledai atau cara mudah ngapalnya, all semua sindikat, sinnya tangannya kosong. Jadi yang dihafalin cuma yang positifnya aja ya. Oke.